Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah." Para pemirsa channel MTS Assalam yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada saat ini kita dapat melanjutkan kajian kitab Al-Akhlaqul lil Banin jilid yang pertama pada bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-25, yakni tentang bagaimana etika atau adab yang baik sebelum berangkat ke sekolah. Nah, sebelum masuk ke pokok pembahasan, alangkah baiknya kita mengirimkan hadiah Al-Fatihah kepada muallif atau pengarang kitab, yakni Syekh Umar bin Ahmad Al-Baroja, dengan harapan semoga apa yang kita kaji hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja. Qabla adz-dzahabi ilal madrasah. Persiapan sebelum berangkat sekolah. Yajibu 'ala tilmizi, wajib bagi setiap anak sekolah atau siswa, ayyuhibbat tartiba wan nazafah daiman, untuk selalu menjaga dan mencintai kerapihan serta kebersihan. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, mari kita biasakan untuk selalu mengingatkan dan menjaga protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, seperti mencuci tangan, memakai masker, dan mungkin dalam syariat yang paling bagus ialah dengan menjaga wudu, dawamul wudu, yang tentu saja nantinya akan berbanding lurus antara kesehatan dengan pahala juga yang akan didapat nantinya. Nah, di antara persiapan ini ialah yaqumu min naumihi, bangun dari tidurnya, sobahin mubakkiran, setiap pagi lebih awal. Fayagtasilu bis-sabun, mandi menggunakan sabun. Nah, ini juga harus dibiasakan ya, mandi menggunakan sabun itu harus dibiasakan untuk menjaga kesehatan kita juga. Tsumma yatawaddau, kemudian berwudu, wa yusalli as-subha jama'atan, lalu salat subuh berjamaah. Wa ba'da sholati, dan setelah salat, yusafihu walidayhi, bersalaman dengan kedua orang tuanya. Nah, bersalaman ini tentu harus dibiasakan ya. Sehingga hati orang tua itu terpanggil untuk selalu mendoakan anak-anaknya, selalu mendoakan kita semua agar kelak menjadi anak yang soleh. Tsumma yalbasu malabisal madrasah, kemudian berpakaian dengan seragam sekolah, nazifatan murattabatan, yang bersih dan juga rapi. Nah, akan tetapi karena saat ini kita belum memungkinkan untuk belajar tatap muka ke sekolah, maka tetap siap-siap ya, tetap siap-siap meskipun kita belajarnya daring di rumah gitu. Jadi ketika datang waktu sekolah, datang waktunya belajar, kita harus bersiap-siap mandi gitu ya. Jangan sebelum sekolah, sebelum belajar nggak mandi gitu kan. Nanti ketika belajarnya nggak semangat gitu. Salah satu faktor penyemangat itu kan dengan mandi biar segar katanya ya. Tsumma yanzuru durusahu, kemudian melihat pelajarannya, allati qad tala'aha qabla an-naum, yang mana telah dipelajari ulang sebelum tidur. Nah, jadi setiap malam hari sebelum tidur itu alangkah baiknya kalian mengulang pelajaran pada hari ini, pelajaran yang dipelajari di hari ini, dan setelah mengulang itu kalian harus menyiapkan pelajaran yang akan dipelajari besok. Wa ba'da ayyuftira, dan setelah sarapan, yurattibu adawatihi, merapikan peralatan sekolahnya, fil mahfazah, ke dalam tas,
fayasta'zinu walidayhi, lalu izin ke kedua orang tua, lizahabil madrasah, untuk berangkat ke sekolah. Begitu juga ketika kalian belajar daring, ya tetap harus izin ke orang tua, izin akan belajar, agar nanti difasilitasi dan orang tua tahu, oh ini waktunya kalian belajar, tidak akan mengganggu, tidak akan meminta bantuan dan sebagainya, sehingga kalian dapat belajar dengan baik dan dapat meraih prestasi yang diinginkan. Mari kita lanjutkan ke bab yang berikutnya, yakni bab ke-26, tentang bagaimana adab atau etika yang baik selama perjalanan menuju ke sekolah. Adabul masyi fit thariq, akhlak berjalan di tempat umum. Yambaghi litilmizi, seyogianya bagi setiap murid, ayyamshiya mustaqiman, agar berjalan lurus ke depan. La yaltafitu yaminan, tidak tengok kanan, wala shimalan, dan tidak tengok kiri. Jadi ketika berjalan itu lurus, tidak tengok kanan, tengok kiri, lihat apa yang ada di kanan, apa yang ada di kiri, ya, lurus ke depan. Bi ghairi hajah, bila tidak ada keperluan. Jadi selama tidak ada keperluan, tidak usah itu tengok kanan, tengok kiri, ya. Fokus berjalan menuju sekolah. Wala yataharraku, dan tidak bergerak, biharakatin la taliqu bihi, dengan gerakan yang aneh-aneh. Wala yusri'u jiddan fi masyihi, dan jangan terlalu cepat saat berjalan. Wala yubti'u, dan jangan pula terlalu lambat. Jadi terlalu cepat jangan, terlalu lambat jangan. Jadi standar saja, ya, santai. Ketika berjalan menuju sekolah itu santai jalannya, tidak usah buru-buru, apalagi sampai lari-lari, ya. Wala yakulu, dan jangan sambil makan. Kadang-kadang nih anak-anak ini ketika berangkat sekolah kan suka bawa bekal dari rumah, ya, bawa makanan dari rumah atau dari asrama. Kemudian nanti dimakannya itu sambil berdiri, sambil berjalan. Itu tidak baik, ya, harus dihindari. Sebisa mungkin makanan itu nanti dimakannya setelah sampai ke sekolah saja, misalnya. Au yughanni, atau sambil bernyanyi. Au yaqra'u kitabahu, atau sambil membaca buku. Wa huwa yamshi, dan ia sedang berjalan. Sedangkan ia sedang berjalan. Jadi ketika berjalan itu tadi kan tidak boleh lari-lari, ya. Tidak boleh lambat juga, tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil bernyanyi-nyanyi, ya. Tidak boleh juga sambil membaca buku. Misalnya kalian ulangan nih, belum belajar, malam lupa baca bukunya di jalan. Itu tidak baik, karena yang pertama mengurangi konsentrasi terhadap bacaan kita. Apa yang akan dibaca nanti akan sedikit yang masuknya, gitu. Wa ayyabta'ida, dan hendaknya menghindari anil wahali wal ausakh, lumpur atau kotoran-kotoran, lumpur dan kotoran-kotoran. Likaila yasquta, agar tidak jatuh atau terpeleset misalnya, ya, karena licin, gitu. Au yatawassakhu thawbuhu, atau mengotori bajunya. Jadi lumpur tadi atau kotoran-kotoran yang ada di jalan itu harus dihindari, jangan sengaja diinjak, ya, nanti akan berakibat kalau nggak kalian jatuh, terpeleset, baju kalian kotor, gitu. Wa yabta'ida aidan, dan juga hendaknya menghindari aniziham, jalanan yang sempit. Jalanan sempit ini tempatnya penuh sesak oleh orang-orang, misalnya. Meskipun jalannya lega, ya, luas, tapi banyak orang itu berdesak-desakan. Itu harus dihindari, gitu. Likaila yastodima bi ahadin, agar tidak bertabrakan dengan orang lain, ya. Apalagi berdesak-desakan itu kan akan susah mengondisikan jalanan. Au yadhi'a alaihi syai'un, atau kehilangan sesuatu. Hilangnya ini baik itu jatuh, ya, jatuh tidak sengaja, atau mungkin parahnya bisa dicopet, diambil orang, gitu, ya. Itu salah satu faedah menghindari jalanan yang sempit atau penuh, ramai, sesak, gitu. Min adawatihi, dari peralatan-peralatan sekolahnya, yaitu
Kemudian wa alla yaqifa fit thariq. Dan tidak boleh berhenti di jalan. Dan jangan berhenti di jalan, di tengah jalan. Li ajlil fudul, untuk mencampuri urusan orang lain. Nah, misalnya nih, ketika kita sedang perjalanan ke sekolah, kalian tuh lihat ada orang yang berantem misalnya ya. Nah, hiraukan saja, lewat saja, langsung dilewati saja, tidak usah ikut-ikutan menonton, apalagi sampai ikut campur gitu ya, karena itu akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Kemudian wa au yastauqifa ahada zumalaihi, atau menghentikan salah seorang temannya. Misalnya menghalang-halangi jalan teman, jahil gitu ya, biar terlambat ke sekolah, itu jangan. Hatta la yata'akhkhara, sehingga tidak terlambat anni adil madrasah, dari waktu sekolah yang sudah ditentukan. Nah, jadi semua hal yang tadi itu, yang harus dihindari tadi itu merupakan upaya-upaya agar kita tidak terlambat ke sekolah. Namun beda cerita kalau sekarang ya, di masa pandemi ini, di mana sekolah itu daring. Tapi tetap saja ada beberapa hal yang harus dihindari selama persiapan menuju ke sekolah itu. Misalnya nih, kalian tuh jangan belajarnya di kasur ya, di kasur kamar, karena itu akan menyebabkan cepat ngantuk gitu. Ketika baru belajar sudah ngantuk. Kemudian misalnya tutup aplikasi Android atau tutup aplikasi HP kalian yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran misalnya. Misalnya kalau kalian belajar di YouTube, menonton YouTube, tonton YouTube yang isinya pelajaran yang dituju, jangan nonton yang lain. Atau jangan sambil buka game ya, jangan sambil buka aplikasi-aplikasi yang pada intinya tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar kalian pada hari tersebut. Idza masya ma'a zumalaihi, ketika berjalan dengan teman-teman, fala yamzah ma'hum, maka jangan sambil bercanda, jangan sambil bercanda sama mereka ya. Wala yarfa' sautahu, dan jangan mengeraskan suara. Idza takallama, ketika berbicara, au dhahika, atau tertawa, karena dikhawatirkan mengganggu pengguna jalan lainnya atau mengganggu orang-orang yang ada di pinggir jalan ya, di depan rumahnya masing-masing misalnya, terganggu dengan suara kita. Wala yastahzi bi ahadin, dan jangan mengejek seseorang. Fakullu dzalika qabihun jiddan, karena itu semua merupakan perbuatan yang buruk sekali. Wala yaliqu bitilmizil muhadzab, dan tidak pantas bagi seorang murid yang berpendidikan. Kemudian wala yansa assalama, dan jangan lupa untuk mengucapkan salam ala man yusadifuhu fi tariqihi, kepada siapapun yang ia jumpai di jalan. Wa khususan idza kana walidahu au ustazahu, terlebih khususnya apabila orang tersebut adalah guru kita atau orang tua. Alangkah lebih baik laginya ditambah kita menghampirinya, kemudian mencium kedua tangannya, seperti itu. Mari kita lanjutkan ke bab yang berikutnya, yakni bab ke-27 tentang adab atau etika yang baik bagi seorang murid selama berada di sekolah. Adabut tilmizi fil madrasah, adab atau etika yang baik bagi seorang murid selama berada di sekolah. Idza wasalat tilmizu ilal madrasatihi, apabila seorang murid sampai ke sekolahnya, yamsahu hizaahu bil mimsahah, maka hendaknya menyeka sepatunya dengan penyeka. Maksudnya ialah mengelap sepatunya agar ketika masuk kelas itu sepatunya tidak mengotori lantai sekolah atau lantai kelas. Apalagi kalau musim hujan misalnya ya, kan becek kadang jalanan. Jadi kalian harus siap sedia bawa lap sepatu khusus. Tsumma yazhabu ila qismihi, kemudian pergi ke kelasnya. Fayaftahu babahu bilutfin, dan membuka pintu dengan perlahan-lahan, dengan lembut. Wa yadkhulu bi adabin,
dan masuklah dengan sopan. Wa yusallimu ala zumalaihi, dan memberi salam kepada teman-temannya. Wa yusafihuhum, dan menjabat tangan mereka. Wa huwa mubtasimun, dan hendaknya sambil tersenyum. Qailan, sambil berkata, subahul khair was surur. Selamat pagi dan semoga bahagia. Jadi ketika masuk kelas itu kalian jangan terburu-buru, ya, jangan apalagi sampai lari-lari. Akan tetapi kita harus tetap menjaga adab-adabnya, adab-adab yang baik seperti yang tadi telah disebutkan. Buka pintunya dengan pelan, masuknya sopan, senyum, menyapa teman-teman, seperti itu. Tsumma yadhu'u mahfazatahu, kemudian meletakkan tasnya fi durji maq'adihi, di laci bangkunya. Nah kan di setiap bangku sekolah itu suka ada lacinya, atau suka ada kolong meja gitu lah kalau di sini. Nah, itu tuh tempat untuk menyimpan tas, ya teman-teman, bukan buat tempat sampah gitu. Jadi jangan sampai kolong bangku tersebut dikotori, ya, baik itu dengan sampah makanan atau sampah rautan pensil gitu ya. Nah jangan, tapi itu untuk menyimpan tas atau buku-buku kalian. Wa idza jaa ustazuhu, dan apabila gurunya datang, wa idza yaqumu min mahallihi, maka hendaknya berdiri dari tempatnya. Wa yastaqbiluhu, dan menyambutnya bikulli adabin wahtiramin, dengan penuh kesopanan dan penghormatan. Wa yusafihuhu, serta menjabat tangannya. Nah, itu ketika guru datang, hal-hal tersebut harus dilakukan, menyambut, memberi salam, kemudian mencium tangannya. Wa idza daqqal jaros, dan ketika bel berbunyi, bel masuk maksudnya, ya, bel masuk, waqafa ma'a ikhwanihi, hendaknya berdiri dan diam bersama teman-temannya. Fis shafi mu'tadilan, dalam barisan dengan tegap. Wala yatakallamu, dan jangan berbicara. Aw yal'abu ma'hum, atau bermain bersama mereka, main-main, bercanda. Tsumma yadkhulu faslahu, kemudian langsung masuk ke kelasnya. Ba'da isyaratil muallim, setelah mendapat isyarat dari gurunya. Bikulli hudu'in wa sukunin, dan dengan tenang dan tidak berisik. Fayaqsidu maq'aduhu, kemudian langsung menuju tempat duduknya. Wa yajlisu jilsatan thayyibatan, dan duduk dengan baik. Bi ayyastaqima, yaitu dengan tegak. Wala yu'awwija zuhrahu, dan jangan membengkokkan punggungnya. Nah, jadi ketika ada bel masuk, ya, kalian langsung masuk kelas setelah ada instruksi dari guru suruh masuk. Kemudian ketika di dalam kelas jangan langsung duduk duluan, tapi tunggu instruksi guru yang datang, gitu ya. Sebelum ada instruksi dari gurunya, maka kalian jangan duduk. Tunggu dulu instruksi, dan selama menunggu itu jangan sambil berbicara, jangan sambil berisik, bercanda, gitu ya. Nah, ketika sudah ada instruksi untuk duduk, maka duduklah dengan baik. Yang tadi ya, punggungnya harus lurus, gitu ya, tidak bengkok. Kemudian wala yuharrika rijlaihi, dan jangan menggerakkan kedua kakinya. Wala yuzahima ghairahu, dan jangan mendesak yang lainnya. Maksudnya jangan mengganggu teman sebangkunya, misalnya ya. Bahasa Sundanya itu pas sedek-sedek gitu kakinya. Nah, jangan seperti itu. Wala yadhu'a rijlan ala rijlin, dan jangan meletakkan kaki yang satu di atas kaki yang lainnya. Wala ya'batha biyadaihi, dan jangan memainkan tangannya.
wala yadha'a yadahu tahta khaddihi, dan jangan meletakkan tangannya di bawah pipinya, ya. Jadi ketika sudah duduk itu posisinya siap, jangan main-mainkan tangan gitu ya. Jangan meletakkan tangan kalian di pipi gini gitu. Nah, itu tidak boleh. Itu akan bisa menyebabkan ngantuk salah satunya. Wa ayyun sita lidarsi. Nah, dan hendaknya diam untuk belajar, mendengarkan pelajaran, menyimak materi. Wala yaltafita yaminan wala shimalan, dan jangan menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah, gitu. Bal yuqabila ustazahu, akan tetapi menghadap gurunya. Ya, jadi ketika guru itu sedang menerangkan suatu materi, kalian ini harus menyimak dengan fokus. Jangan tengok kanan, tengok kiri gitu ya. Melihat teman kalian sedang apa, jangan. Gitu. Jadi sebagai murid yang baik, kalian harus fokus, lurus lihat guru yang sedang menerangkan. Wala yukallima ahadan. Dan jangan berbicara dengan seseorang. Au yudhikahu, atau membuatnya tertawa. Li'anna zalika, karena hal tersebut yamna'uhu an fahmid darsi, mencegahnya dari memahami pelajaran. Kemudian wa yamna'u ghairahu aidan an fahmihi, dan juga mencegah orang lain dari memahami pelajaran. Jadi ketika guru sedang menerangkan, ketika kalian sedang belajar, sedang menyimak pelajaran, jangan sampai bercanda atau sampai membuat orang lain tertawa gitu ya, karena candaan kalian. Karena hal tersebut akan menjadikan kalian tidak fokus, sehingga pada akhirnya nanti kalian ketinggalan materi, tidak mengerti, tidak paham materi yang dijelaskan oleh guru. Fayaghdabu alaihil ustaz, sehingga guru akan marah kepadanya, ya. Wa idza lam yafham durusahu, dan jika ia tidak memahami pelajaran-pelajarannya, fala budda ayyasquta, maka dipastikan ia akan gagal fil imtihan, di dalam ujian. Nah, jadi salah satu penyebab kegagalan seorang murid dalam ujiannya yaitu karena tidak fokus ketika belajar, terutama ketika belajar bersama guru secara langsung ya. Ketika guru menerangkan, kalian tidak menyimak, malah bercanda. Nah, ini akan menyebabkan kalian gagal dalam ujian. Mari kita lanjutkan ke bab yang berikutnya, yakni bab ke-28 tentang bagaimana seorang murid menjaga peralatannya. Kaifa yuhafizut tilmizu ala adawatihi, bagaimana seorang murid menjaga peralatannya? Yajibu an yuhafizut tilmizu, setiap murid haruslah memelihara atau menjaga ala adawatihi, peralatannya sendiri, mulai dari seragamnya, tas sekolahnya, alat tulisnya, buku-bukunya, dan lain sebagainya. Bi ayyurattibaha jami'an fi mahalliha, dengan mengatur atau merapihkan semua peralatannya di tempatnya. Nah, jadi sediakan tempat khusus untuk alat-alat kalian, misalnya seragam kalian simpan di lemari, kemudian tas digantung, buku disimpan di raknya, kemudian alat tulis simpan di tempat pensil dan lain sebagainya. Agar apa? Agar kaila tataghayyar, agar tidak rusak, au tadhi'a, atau hilang, au tatawassakha, ataupun kotor. Wa idza lam yurattibha, dan apabila ia tidak mengatur peralatannya, fala budda ayyat aba, maka dipastikan akan kesulitan. Idza arada syai'an minha, jika hendak melakukan sesuatu dengan peralatan tersebut. Jadi kalau kalian tidak merapikan peralatan kalian, tidak menyimpan dengan baik di tempatnya, nanti ketika kalian butuh akan barang tersebut, kalian akan kesulitan mencarinya. Itu wa yazhaba alaihil waqtu, dan waktunya nanti akan habis, terbuang untuk mencari barang tersebut. Fit taftish, ya, dalam mencari barang tersebut. Wa yanbaghi lahu
ayyughallifa kutubahu. Dan seyogianya bagi seorang murid untuk menyampuli buku-bukunya, wadafatirahu, serta buku-buku tulisnya, hatta la tatamazzaqo, sehingga tidak robek, au tatawassakho, atau kotor, wal yahdhar ayyal hasa asabi'ahu, dan hendaknya ia waspada untuk tidak menjilati jari-jarinya, ya. Idza arada ayyuqalliba, jika ia ingin membolak-balikan awraqa kutubihi wa dafatirihi, kertas-kertas kitab atau buku tulisnya. Fa inna dzalika 'adatun qabihah, karena hal tersebut merupakan kebiasaan yang buruk. Mukhalifatun lil adab, bertentangan dengan adab sopan santun. Wa mudirratun bis-sihah, dan juga membahayakan kesehatan. Nah, jadi kebiasaan menjilati jari untuk membuka halaman-halaman buku misalnya, itu tuh tidak baik, ya. Selain hal tersebut bertentangan dengan adab, juga membahayakan kesehatan kita, maka harus dihindari, ya. Wa yalzamu tilmiza aidan, seorang murid juga harus ayyuhafizu ala mirsamihi, menjaga pensilnya atau alat tulisnya, hatta la yasquto, agar tidak jatuh, fayan kasiro, dan tidak patah. Jadi simpanlah pensil kalian di tempat yang aman, yang sekiranya tidak akan menyebabkan pensil tersebut jatuh. Wa iza arada ayyasunnahu, dan jika kalian ingin meruncingkannya, fala yasunnahu bil maq'ad, maka jangan meruncingkannya di bangku, awil qa'ah, atau di lantai, au bi ghilafi daftarihi wa kitabihi, atau dengan sampul buku dan buku tulisnya. Walakin yasta'mila, akan tetapi hendaknya menggunakan al-miqlamah awil mibrah, hendaknya menggunakan peruncing atau rautan. Nah, jadi ketika kalian meraut pensil, jangan buang sampah rautannya sembarangan. Tidak boleh di bangku, tidak boleh di buku, tidak boleh di lantai. Nah, tetapi sebisa mungkin buanglah ke tempat sampah. Kalau tidak, simpan lu di rautannya tersebut, karena ada kan tempat rautannya gitu. Kemudian wal yahzar ayyamassal qalam, dan hendaknya jangan menghisap pena dengan kedua bibirnya, bisyafataihi, dengan kedua bibirnya. Kenapa dikhawatirkan tintanya bocor nanti, ya? Kalau bocor kan nanti terhisap semuanya, tersedot semuanya. Kalau gitu kan bahaya juga, ya. Selain akan membuat kotor, juga takutnya tertelan atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Au yamsaha kitabatahu biriqihi, atau menghapus tulisannya dengan air ludahnya. Nah, jadi jangan pernah kalian menghapus tulisan kalian dengan air ludah, ya, baik itu tulisan dengan pensil atau pulpen. Di samping hal tersebut tergolong yang menjijikan, tapi ia juga sangat bertentangan dengan adab yang baik, ya, dan juga tidak sehat, gitu, ya. Walakin bil mimsahah, akan tetapi hendaknya menggunakan penghapus kalau pakai pensil. Kalau pakai pulpen dengan tip X biasanya, ya. Au yunashifal hibra bithawbihi, dan janganlah mengeringkan tinta dengan bajunya, karena dikhawatirkan akan mengotori bajunya. Bal yasta'milal minsyafah, akan tetapi hendaknya menggunakan kain lap pengering dalam mengeringkan tinta yang digunakan. Mari kita lanjutkan ke bab yang berikutnya, yakni bab ke-29 tentang bagaimana adab seorang murid dalam menjaga inventaris sekolah. Kaifa yuhafizu tilmizu ala adawatil madrasah. Bagaimana adab seorang murid dalam menjaga inventaris sekolah. Kama yajibu ala tilmiz ayyuhafizu ala adawatihi, sebagaimana seorang murid yang menjaga peralatan pribadinya. Kadzalika yajibu alaihi ayyuhafizu ala adawatil madrasah. Begitu pula ia harus menjaga
dan memelihara alat-alat sekolah atau inventaris sekolah. Bi alla yughayyiru, dengan tidak merusak, au yuwassikhu syai'an minal maq'idi, atau mengotori bangku-bangku, wattawilati, dan meja-meja, wal karasi, serta kursi-kursi, wala yaktuba ala judronil madrasah, dan janganlah menulis di atas tembok-tembok sekolah. Jadi jangan sampai kalian ini mencoret-coret meja, kursi, ya. Jangan coret-coretan tip X, pulpen, itu tidak boleh. Akan tetapi kalian harus menjaga kebersihan inventaris sekolah, ya, baik itu meja, bangku, kursi, harus dijaga kebersihannya. Wa abwabiha, dan di atas pintu-pintu sekolah, termasuk pintu sekolah juga, ya, jangan dicoret-coret. Wala yuksira zujajatiha, serta jangan memecahkan kaca-kacanya, baik hal tersebut disengaja maupun tidak disengaja. Misalnya karena terkena bola ketika kalian sedang main bola, gitu ya, kalian harus dihindari, harus berhati-hati. Wa alla yuwassikhal maqa' wa alla yuwassikhal qa'ah. Kemudian hendaknya jangan mengotori lantai, bi ayyabsuqa, dengan meludah, au yatamakhatu 'alaiha, atau membuang ingus di atasnya. Nah, ya, jadi hal ini juga termasuk hal yang menjijikan, sangat tidak sehat, gitu ya, membuang ingus, membuang ludah sembarangan. Itu harus dihindari, ya. Jangan sampai dilakukan oleh kalian, karena terutama kalian sebagai santri harus lebih menjaga kebersihan dan adabnya. Kemudian au yarmiya burayatal mirsam, atau membuang bekas rautan pensil, waqit al awraqi 'alaiha, dan potongan-potongan kertas di atasnya. Nah, jadi jangan buang bekas rautan pensil atau buang potongan-potongan kecil kertas, bekas di atas lantai, itu tidak boleh. Walakin yatrahaha fis sallatil khassah biha. Dan akan tetapi hendaknya ia membuangnya di keranjang khusus, tempat sampah, ya. Buangnya ke tempat sampah. Wa alla yal'aba bi jarasil madrasah, dan hendaknya jangan mempermainkan bel sekolah, gitu ya. Wala yaktuba fi saburatiha, dan jangan menulis di papan tulis. Maksudnya jangan menulis hal-hal yang tidak penting selain materi pelajaran, ya. Jangan coret-coret di papan tulis intinya. Au yughayyiru mim sahataha, ataupun merusak penghapusnya. Jadi hal-hal yang tadi disebutkan itu harap oleh kalian dihindari, ya, sehingga inventaris sekolah dapat terjaga dengan baik. Alhamdulillah, demikian bab-bab ini menerangkan sesuatu yang begitu terlihat sederhana nampaknya, ya. Akan tetapi sebisa mungkin kita khususnya sebagai orang tua patut untuk mengajarkan, membimbing putra-putri kita di rumah supaya hal-hal ini bisa menjadi habit atau kebiasaan yang baik, yang terus dijaga sejak kecil sehingga nanti terpelihara sampai dewasanya. Bagaimana persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum sekolah atau belajar, ya. Kemudian bagaimana etika saat berjalan menuju sekolah, kemudian etika selama berada di sekolah, dan kemudian bagaimana adab-adab dalam menjaga peralatan pribadi maupun peralatan sekolah, inventaris sekolah. Seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat untuk al-faqir dan pada umumnya juga untuk para pemirsa di rumah. Mudah-mudahan kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.